Oke, di sini sudah tampil ya. Nah, di dalam ALIS 3 ini ada dua bagian framework ya. Oke, ataupun working space ya, working space. Yang pertama adalah scene perspektif ya. Di sini ada setup scenes ya, kita klik. Oke. Scene perspektif adalah perspektif window di mana pada Windows ini adalah perspektifnya director ya di dalam menyusun objek cerita ya di dalam satu cerita. Ya, contoh ya ini adalah scene-nya ataupun lingkungan movie-nya ya berupa ruangan. Kemudian kita bisa menambahkan objek. Contoh saya menambahkan Alice ya. Alice, namanya Alice ya. Kemudian ya di sini ada change resource kalau misalkan mau mengganti ya. Kalau mau mengganti ya ataupun mengganti antara Carnegie Mellon dengan Wonderland ya. Ini adalah nama kelas untuk si Alice ini ya. Oke. Oke, kita coba ini Alice, kemudian oke. Ya, ini adalah Alice. Kemudian saya geserkan sedikit ya. Di sini ada move ya, ada handle style ya. Handle style ini untuk menghandle objek, boleh defaultnya dia berada di tengah seperti ini. Boleh rotasi untuk memutar objek, boleh move untuk menggerakkan objek, dan resize untuk mengatur ukuran dari objek yang akan kita pakai. Oke. Yang kedua, misalkan saya masukkan di sini Alice New Wonderland. Namanya Alice 2. Ini nama instansnya adalah Alice 2. Ya, dari kelas Biped class ya, kemudian kelas turunannya adalah Wonderland. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi ini ada dua. Oke. Nah, setiap objek di dalam satu kelas ya, itu selalu memiliki atribut. Ya, atributnya bisa dilihat di sebelah kanan sini ada this Alice properties ya. Properties is the attribute of the object. Ya, ada Alice 1, kalau saya pilih Alice ya, maka this dot Alice properties. Saya klik Alice 2, maka this Alice 2 properties. Ya, propertinya apa? Ada warna, ya pen, kemudian opacity, vehicle, position, size ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menempatkan objek. Ya, karena di dalam game ya, kalau misalnya objek saja nggak bergerak ya, maka tidak ada yang ataupun tidak menunjukkan cerita. Ya, untuk menunjukkan cerita maka ditambahkanlah animasi. Ya. Pada animasi di dalam Alice digerakkan dengan menggunakan perintah kode pemrograman. Nah, kita masuk ke dalam edit code. Oke, sebentar. Oke. Ya, kita masuk ke dalam edit code. Nah, ini adalah code perspektif, di mana disinilah perspektifnya programmer. Ya. Orang yang membuat si objek tadi hidup. Ya. Hidup ini dalam artian dia mungkin bisa berbicara, bisa melangkah, ya, bisa bergerak maju, mundur, lompat, turun.
ya up and down, berputar, ya berguling-guling. Ya, ini di program ataupun dikendalikan atau di setting oleh seorang programmer, ya, programmer melalui code perspektif. Nah, di sebelah kanan ini adalah untuk mendeklarasikan prosedur. Ya, di mana di dalam ALIS, ya, perintah pada objek ini ada dua. Yang pertama adalah prosedur, yang kedua adalah fungsi. Ya, prosedur adalah untuk menggerakkan ataupun untuk memerintahkan objek secara keseluruhan. Sedangkan fungsi adalah untuk memerintahkan bagian dari objek tersebut untuk melakukan sesuatu. Ya, objek secara keseluruhan itu ada dari kepala sampai kaki, yaitu yang diperintahkan adalah memerintahkan dalam bentuk prosedur. Sedangkan kalau misalkan yang diperintahkan adalah bagian dari objek tersebut, tangannya bergerak, kepalanya bergerak, kakinya bergerak, maka itu disebut sebagai fungsi. Fungsi tangan, fungsi kaki, fungsi kepala, ya itu adalah fungsi. Ya, jadi itu beda antara prosedur dengan fungsi. Oke. Supaya lebih jelas ya, saya akan memajukan ya, membuat apa sih objek ini agar lebih maju sedikit ya. Misalkan si alis ya saya majukan sedikit, alis 2 ya, kemudian alis 1 saya juga majukan sedikit ya, tidak berjajar tapi saya majukan. Oke, segini. Oke. Oke. Nah, kita coba dulu untuk bagaimana sih objek ini bercerita. Misalkan saya ingin si alis 2 ini menyampaikan sesuatu. Ya, misalkan di sini ada setting this alis say ya, my name is ya. My name is Alice Blonde. Alice Blonde. Oke. Ya. Alice Blonde. Kemudian durasinya 1. Ya, harapannya di sini si Alice 2 mengatakan my name is Alice Blonde. Ya. Nah, Alice Blonde ya, seperti ini. My name is Alice Blonde. Oke. Durasinya kita panjangkan. Ya, my name is Alice Blonde. Oke. Nah, kemudian disaut misalkan oleh si Alice ya. Si Alice ya, bisa klik di sini Alice ya. Maka yang akan terpilih adalah Alice. Alice mengatakan I am Alice black hair. Alice black hair. Oke. Durasinya 2 juga. Oke. Maka akan menjadi my name is Alice Blonde, I am Alice black hair. Oke. Nah, di dalam prosedur di sini ada perintah do in order secara default. Ya, artinya bahwa code yang dibuat ya itu akan dieksekusi berdasarkan urutannya. Ya, di sini saya masukkan Alice 2 dulu untuk melakukan prosedur, kemudian Alice berikutnya. Maka secara order Alice 2 dulu yang execute, kemudian Alice setelahnya. Oke. Nah, perintah berikutnya misalkan di sini ada position, ada orientation, ada position, orientation, ada size, ada appearance, ada vehicle, ada audio ya. Audio ya, misalkan yang audio
dimasukkan. Nah, ini harus import audio ya. Saya nggak punya audio, jadi nanti saja. Oke. Nah, kemudian berikutnya misalnya kita masukkan apa namanya perubahan posisi ya. Di sini kita pilih position. Ya, position forward 1 meter. Ya. Duration 2. Oke. Nah, ini yang akan bergerak adalah si alis ya, bukan alis 2. Si alis, kemudian setelah dia maju, dia kita tambahkan prosedur orientasi. Ya, orientasi ini adalah prosedur di mana si objek dapat berubah arah ya, menghadap kanan, kiri ya, maju, mundur ya untuk perputarannya ya, orientasinya. Misalkan saya masukkan left ya 0,25, kemudian maju lagi. Oke. Move, misalkan saya masukkan move away from alis to 0,5. Ya, misalkan seperti ini. Saya jalankan. Maju. Ya. Itu ya. Karena move away from ya, maka si alis akan menjauh dari alis 2. Ya, sejauh berapa? Sejauh 0,5 meter ya. Oke. Nah, selain dari pergerakan do in order ya, kita juga dapat memasukkan pergerakan yang mungkin itu bersama-sama ya, misalkan ya pergerakan tangan dan kaki harus bersamaan ya. Nah, di sini ya, di sini ada do together ya. Do together ya. Nah, yang ingin saya lakukan adalah ketika dia forward ya, itu kakinya melangkah, kakinya melangkah, tangannya juga bergerak ya. Maka yang kita lakukan adalah yang kita lakukan di sini ya. Oke, move forward, do together. Kemudian kita lihat di function ya, di function ya. Klik pada bagian alis ya. Ya, kemudian apa dulu yang ingin kita masukkan? Misalkan yang ingin kita gerakan adalah ya, adalah left hip dulu ya. Left hip ya. Oke, di sini ada banyak left hip ya, ada banyak left hip. Oke, di prosedur ya, left hip tuh. Ya, kita masukkan misalkan bagiannya ya, left hip ya, this alis left hip ya. Oke. Kemudian nah, ini coba kita masukkan turn. Bagaimana kalau misalkan turn ya, turn forward ya 0.25 ya, kita coba ya, dia ke belakang, berarti kita ganti menjadi backward ya, seperti ini ya. Oke. Nah, oke, selain backward kita copy
Ya, kita copy backward ini jadi forward. Ya. Oke, misalkan seperti ini. Ya. Oke. Antara forward dengan backward dia bergerak bersama-sama. Ya, contoh di sini, oke, supaya kelihatan, maka saya buang ini. Yang bergerak bersama-sama itu kaki dengan tangan, ya, harusnya kaki dengan tangan. Berarti, oke, saya tambahkan get alis, ya, misalkan right soldier. Right soldier, ini kemudian ya, oke. Ya, misalnya seperti ini. Kita lihat. Oke. Ya. Oh, di sini pergerakannya salah ya. Mungkin kalau gitu saya coba selain backward saya coba right. Ya, seperti ini. Nah, berarti kita coba lagi left. Ya, berarti kaki kiri bergerak ke belakang. Ya, ini terbalik ya. Kalau backward jadi forward, forward jadi backward. Ya. Kemudian get right soldier bersamaan bergerak ke kiri. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita copy saja. Kita copy. Ya. Saya salah tekan. Ya, kita copy seperti ini. Oke. Ya. Dan di sini saya ganti jadi left hip jadi right hip. Ya, kemudian get right shoulder jadi left shoulder. Ya. Kemudian ini. Ya. Kita coba seperti ini. Ya. Satu. Ya. Nah, berarti ada yang kurang. Setelah dia naik, harus turun dulu baru yang ini. Ya, berarti di sini setelah dia forward, ya berarti harus backward dulu ya. Berarti harus backward dulu. Backward baru kembali ke sini. Ya, nah di sini berarti saya harus masukkan copy. Ya, di sini harus forward terlebih dahulu. Ya, kemudian get right soldier. Ya, ini juga saya harus ya right terlebih dahulu. Dan ini bergerak bersama-sama ya. Oleh karena itu kita masukkan do together lagi. Ya. Do together.
do together. Ya, dan kita run. Ya. Oke, 1, 2, ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan berarti di sini. Ya, tambahkan ya, left hip, setelah backward ini forward, ini right. Oke. Ya, kita coba run. Oke, I am Alice, black hair. Turun. Oke, ini tangannya yang left soldier. Ini harusnya right soldier. Ya, right soldier. Oke. Oke. Nah, saya rasa cukup jelas ya bagaimana memasukkan animasi ya, menempatkan objek dan memasukkan animasi sesuai dengan kebutuhan ya, kemana objek harus bergerak ya. Kemudian ada bagian pada objek yang mungkin bisa bergerak sendiri-sendiri in order, dan juga ada objek yang bergerak bersamaan, do together ya. Berikutnya adalah di dalam animasi juga biasanya ya, biasanya kita selalu menggunakan atau dapat menggunakan perulangan supaya si objek itu dapat melakukan pergerakan berulang-ulang ya, berulang-ulang. Contohnya adalah ketika dia berjalan ya, animasi hanya menggerakkan ya, animasi hanya menggerakkan oh ini left ya. Left saja. Oke. Ya, animasi hanya menggerakkan satu kali ya. Berikutnya adalah program yang mengulangnya gitu ya. Program yang mengulang. Oke. Kita tes lagi. Satu, dua, satu, dua. Ada yang, kalau ada yang kurang ya kita bisa perbaiki, misalkan oke ini tangan satu harusnya ketika tangan tangan kanan dan tangan kiri harusnya bersamaan misalnya. Oh iya ya, tangan kanan tangan kiri bersamaan. Maka kalau misalkan seperti itu harus dipikirkan oke, tangan kiri dan tangan kanan harusnya bersamaan. Ya, maka sebaiknya gimana? Bisa dilihat dulu ya. Satu, satu, oke, harusnya di sini tangan kirinya bersamaan saat ini. Ya. Berarti bisa ditambahkan lagi pada sini. Ya. Nah, yang ini kita tambahkan di sini. Ya. Kemudian, saya copy aja.
Oke, ya. Di sini. Oke. Ya, begitu juga ketika dia get right soldier, maka akan bersamaan dengan get left soldier. Oke. Nah, ini juga ketika get left soldier bersamaan dengan get right soldier. Oke, mungkin gini. Kemudian ini juga. Ya, kita coba. Kebalik salah ya. Berarti di sininya left, sininya right ya. Right, sini right, right saja left, right. Left, left, lagi. Salah ya. Together. Ya, kita tes.